Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Gina Azhara Nabila dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini aku akan menjelaskan mengenai hukum benda dan hukum perikatan yang merupakan bagian daripada hukum perdata. Hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hak kebendaan, yaitu kewenangan untuk menguasai benda. Hukum benda mengatur tentang hak kebendaan yang memberikan kenikmatan diatur dalam buku 2 KUH Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Adapun sifat hukum benda ada dua, yaitu bersifat tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan oleh peraturan atau undang-undang. Yang kedua, bersifat memaksa, artinya berlakunya aturan tidak dapat disimpangi oleh pihak manapun. Asas-asas hukum benda. Yang pertama adalah individualitas, yang kedua totalitas, ketiga prioritas, keempat tak dapat dibagi-bagi, dan yang kelima publisitas. Kemudian pembedaan macam-macam benda. Yang pertama, benda berwujud, yang kedua, benda di dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan, ketiga, benda yang habis pakai dan benda yang tidak habis pakai, keempat, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, kelima, benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak, keenam, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Cara memperoleh hak milik. Pertama, dengan pendakuan, kedua, ikutan atau perlekatan, yang ketiga dengan lampaunya waktu, keempat dengan pewarisan, dan kelima dengan penyerahan. Kemudian, cara hilangnya hak milik. Yang pertama, karena adanya orang lain memperoleh hak milik ini dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik seperti di atas. Kedua, bendanya musnah. Ketiga, terjadinya pelepasan hak oleh pemilik atau eigenaar. Kemudian, adanya hak kebendaan. Yang pertama, hak kebendaan adalah hak mutlak di suatu benda, di mana hal itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Kemudian yang kedua, selain itu terdapat juga hak kebendaan yang bersifat relatif, yaitu hak-hak kebendaan yang timbul karena adanya suatu perikatan. Lalu terdapat juga hak milik. Apa sih hak milik itu? Maka, menurut pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Kemudian terdapat pula hak menguasai atau bezit, yaitu keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda, di mana seseorang menguasainya, baik diri sendiri ataupun dengan perantara orang lain seolah-olah kepunyaan sendiri. Terdapat dua syarat, yaitu syarat yang pertama, adanya corpus, yaitu harus ada hubungan antara benda yang bersangkutan dengan orang yang menguasai benda tersebut atau sering disebut sebagai beziters. Yang kedua, animus, adanya kehendak untuk memiliki benda dari si beziters. Macam-macam bezit. Pertama, bezit yang beritikat baik adalah jika si pemegang tersebut tidak mengetahui apakah benda yang dipegangnya itu diperoleh dengan jalan yang sesuai dengan cara-cara memperoleh hak milik atau tidak sesuai. Kedua, bezit yang beritikat buruk adalah mereka yang memegang benda tersebut itu tahu bahwa bendanya diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan menurut cara-cara memperoleh hak milik. Kemudian saya akan membahas mengenai perikatan. Istilah perikatan adalah terjemahan dari BW atau Burgerlich Wetboek yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu verbintenis. Lebih luas lagi, yaitu perutangan atau perjanjian. Intinya adalah seseorang terikat atas suatu hak dan kewajiban. Maka, dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, yaitu salah satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain wajib memperoleh prestasi tersebut.
Prestasi dan wan prestasi. Prestasi merupakan objek perikatan. Jenis prestasi adalah menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 2. Wan prestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan itu juga memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka, contohnya, 1. Untuk berbuat sesuatu terdapat dalam perjanjian jual beli sehari-hari. Kedua, untuk berbuat sesuatu contohnya perjanjian kerja. Sebagai karyawan, kita harus melaksanakan kewajiban dulu baru mendapatkan hak yang disebut sebagai gaji. Ketiga, untuk tidak berbuat sesuatu. Kita tidak boleh membuat pagar tembok yang tingginya lebih dari 1 meter. Unsur-unsur perikatan. 1. Hubungan hukum. 2. Adanya kekayaan. 3. Adanya pihak-pihak yang terlibat. Dan 4. Adanya prestasi. Jenis-jenis perikatan. 1. Perikatan murni adalah saat seseorang mengikatkan diri terhadap sesuatu tanpa harus adanya perjanjian tapi kewajibannya dapat ditagih, contohnya saat melakukan jual beli sehari-hari. 2. Perikatan bersyarat diatur dalam pasal 1253 sampai 1267 KUH Perdata. Apabila kewajiban memenuhi prestasi digantungkan pada suatu syarat, syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi. Contohnya saat kredit perumahan rakyat atau KPR. Kemudian, 3. Perikatan manasuka diatur dalam pasal 1272 sampai 1277 KUH Perdata, suatu perikatan di mana terdapat alternatif atau pilihan antara dua barang yang disebutkan dalam perikatan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. 4. Perikatan solider diatur dalam pasal 1278 sampai 1275 KUH Perdata, dengan kata lain adalah tanggung-menanggung. Contohnya saat ingin membuat firma atau persekutuan perdata. Lalu, kelima, perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi diatur dalam pasal 1296 sampai 1303 KUH Perdata. Lalu, keenam, perikatan dengan ancaman hukuman diatur dalam pasal 1304 sampai 1313 KUH Perdata. Perikatan dengan ancaman sebagai ganti rugi yang diderita pihak berpiutang karena tidak terpenuhinya perikatan pokok. Kemudian, saya akan membahas mengenai hapusnya perikatan. Yang pertama, tentu saja dengan cara pembayaran. Kemudian yang kedua, dengan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan barang. Yang ketiga adalah pembaruan utang atau sering disebut sebagai non-fasi. Kemudian yang keempat adalah perjumpaan utang, sering disebut sebagai kompensasi. Kemudian yang kelima adalah percampuran utang. Keenam adalah pembebasan utang. Yang ketujuh adalah musnahnya barang yang terutang tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah pembatalan perjanjian. Kemudian yang kesembilan adalah berlakunya syarat batal. Kesepuluh atau yang terakhir tentu saja adalah lewat waktu atau lampau waktu.